Assalamualaikum sahabat, sahabat Komuba. Kembali lagi bersama Kadila. Di sini Kadila akan menjelaskan materi fundamental tentang rasio perbandingan. Nah, tentang materi ini merupakan materi dasar ya yang sudah ada di SD dan tentunya di SMP juga ternyata masih digunakan dan di soal TK ini banyak sekali tentang perbandingan. Nah, kita mulai dulu dari materi dasarnya mengenai apa sih rasio perbandingan itu. Oke, nah sebelum ke materi, kita untuk mengenal dulu rasio perbandingan itu kayak gimana. Jadi, pernah nggak sih kalian melihat ibu atau teman kalian itu memotong kue, membagi kue itu sama rata untuk kalian dan pemotongan itu sama rata. Jadi nggak besar sebelah, nggak kecil sebelah, tapi sama rata pernah nggak? Nah, atau melihat resep nih, resep yang membandingkan takaran bahan. Nah, itu tuh merupakan contoh perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan memahami rasio perbandingan ini, kita bisa membagi sesuatu dengan adil, membuat resep dengan tepat, dan membandingkan harga dengan pintar. Nah, ini kalau misalnya kita nanti udah di apa ya mau belanja atau mau membeli sesuatu kita bisa membandingkan harga mana yang lebih tepat atau harga mana yang lebih murah atau harga mana dengan kualitas yang baik dengan lebih murahnya. Nih, dengan kita belajar rasio ini kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan masuk aja ke materinya. Contoh nih, misal Ibu Ani ingin membuat kue bolu. Nah, dalam resep tertulis 2 gelas tepung dan 1 gelas gula. Nah, perbandingan tepung dan gulanya berapa nih? Nah, ini kan permasalahan ya, permasalahan perbandingan tepung dan gulanya itu berapa? Oke. Nah, ternyata jawabannya adalah 2 banding 1. 2 banding 1 dari mana? Karena di sini ditulis keterangan bahwa si Ibu An itu menggunakan 2 gelas tepung dan 1 gelas gula. Berarti ada 2 gelas tepung dan 1 gelas gula. Di mana 2 banding 1 ini artinya setiap 2 bagian tepung dipakai satu bagian gula. Jadi yang dua ini tepung, yang satu ini gula. Ya, jadi setiap 2 bagian tepung dipakai satu bagian gula. Dan ini yang disebut dengan perbandingan. Nah, gitu ya adik-adik ya. Nah, sebelum ke sini kita harus tahu dulu apa sih rasio perbandingan itu. Jadi rasio perbandingan itu adalah, nah, jadi rasio perbandingan itu adalah hubungan antara dua besaran yang sejenis. Kayak tadi ya, kayak tepung dan gula. Ah, apanya nih yang sejenis? Ternyata yang sejenisnya adalah gelasnya. Jadi setiap 2 gelas itu berbanding dengan 1 gelas. Ini yang sejenis, ini perbandingan sejenisnya. Nah, kalau sudah tahu perbandingan itu kayak gimana, kita bisa menjawab ini nih. Jika Ibu Ani ingin membuat kue 2 kali lipat lebih banyak, berapa gelas tepung dan gula yang dibutuhkan? Artinya, jika si ibu ini pengen 2 kali lebih banyak, berarti tepungnya harus 2 kali lipat ya. Berarti tepungnya jadi berapa? Berarti tinggal kita kalikan 2 ya. Tepungnya dikali 2 jadi 4. Kemudian si gulanya dikalikan 2 jadi 2. Maka perbandingannya jadi berapa? Perbandingannya jadi 4 banding 2. Karena si Bu Ani ini ingin membuat 2 kali lipat. Gitu ya. Jadi ketika kita tahu cara pengerjaannya, konsepnya, ketika ini mau diubah berapa kali lipat pun kita bisa menjawab pertanyaan tentang perbandingan ini ya. Oke, kita next. Nah, contoh lain dari perbandingan ini kayak gimana? Kayak perbandingan buku Rani dan Budi. Misalnya si Rani itu punya 3 dan si Budi punya 2. Jadi perbandingannya 3 banding 2. Untuk setiap 3 buku Rani itu Budi memiliki 2 buku. Jadi kalau misalnya si Rani ini memiliki 6 buku, si Budi akan memiliki 4 buku. Jadi ini 2 kali lipatnya ya, 6 banding 4 itu. Gitu adik-adik. Nah, selanjutnya cara menuliskan rasio kayak gimana? Tadi kita udah lihat ya, ada titik dua. Itu bisa menggunakan titik dua atau bisa menggunakan pecahan pakai per ya. Kayak A per B. Ini kan A dibanding B. Jadi selain titik dua, kita juga bisa pakai pecahan. Gitu ya adik-adik ya.
Oke, selanjutnya cara menyederhanakan rasio itu kayak gimana? Jadi bagi kedua bilangan dengan EPB-nya. Misalnya 6 bagi 4. Nah, atau misalnya adik-adik lupa lagi dengan EPB, kalau lupa lagi tonton video sebelumnya ya, karena sudah ada penjelasan materi fundamental tentang EPB ini. Kalau misalnya nggak tahu, coba dibagi dengan angka yang sama, dengan bilangan yang sama yang bisa membagi kedua ini. Contohnya gimana? Contohnya 6 bisa dibagi 2, 4 juga bisa dibagi 2. Ya udah, dua-duanya dibagi 2 ya. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Jadi perbandingannya 3 banding 2. Jadi rasionya 3 banding 2. Gitu ya. Nah, kalau 3 banding 2 bisa disederhanakan lagi nggak? Enggak, karena tidak ada angka yang bisa membagi kedua bilangan ini. 3 bagi 2 nggak bisa. 2 bagi 2 bisa sih, tapi 3 bagi 2-nya nggak bisa. Jadi paling sederhananya 3 banding 2. Oke, kita next. Nah, caranya Kadila akan beri contoh. Di sini perbandingan bola merah dan biru adalah 4 banding 3. Jika ada 12 bola merah, berapa bola biru? Nah, kalau misalnya adik-adik belum ketemu rumusnya atau belum tahu cara pengerjaannya, misalnya kayak gini ya. Merah sama biru itu 4 banding 3. Terus ternyata si merah itu punya 4. Merah itu kan yang 4 ya. Merah itu punya 12. Nah, biru berapa dong? Ingat ya, perbandingan itu selalu sama. Kita lihat dari 4 ke 12 itu berapa? Atau bisa aja 12 bagi 4 berapa? 3 ya. Berarti si 4 ini dikali 3. 4 kali 3 12. Berarti yang 3 ini dikalikan dengan angka yang sama. Berapa? 3. Berarti 3 kali 3 9. Berarti bola birunya berjumlah 9. Gitu. Jadi perbandingannya 12 banding 9. Gitu ya adik-adik ya. Mudah bukan? Nah, kita coba lagi contoh selanjutnya. Nah, di sini contohnya menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan perbandingan. Misal di sini perbandingannya 15 banding 25. Kita boleh dalam bentuk pecahan kayak Kadila ini ya. Nah, di sini 15 banding 25. 15 bagi berapa, 25 bagi berapa. Tapi gunakan angka yang sama atau bilangan yang sama. Dibagi berapa nih? Kita coba bagi 5 ya. Berarti dua-duanya dibagi 5. Berapa nih? 3 banding 5. Berarti paling sederhananya perbandingannya jadi 3 banding 5. Gitu ya adik-adik ya. Ada yang lebih sederhana? Tidak, karena sudah paling sederhana ini. Oke. Nah, setelah memahami dan kita kenal sama perbandingan, kita akan masuk ke perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, nah tadi kan kita udah kenal ya apa yang itu perbandingan, apa itu rasio. Nah, kita akan ke next submaterinya tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, di sini pernahkah adik-adik memperhatikan bahwa ketika kita membeli lebih banyak barang, harganya itu makin besar atau harganya makin banyak. Nah, itu contoh perbandingan senilai. Kalau misalnya ada juga contohnya ketika mau mengerjakan sesuatu, misalnya kerja kelompok nih, kerja kelompok mengerjakan tugas ketika lebih banyak orang, ternyata waktunya jadi lebih cepat. Nah, itu contoh perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi dengan memahami kedua jenis perbandingan ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih pintar dalam berbelanja, mengatur waktu, dan bekerja sama. Nah, nanti kita akan coba bahas satu-satu ya, biar lebih paham. Nah, di sini tadi ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Oke, kita kupas satu-satu ya. Yang pertama, perbandingan senilai itu jika satu nilai bertambah, maka nilai lainnya juga bertambah. Perbandingannya tetap sama dan rumusnya A per B sama dengan A2 per B2. Contoh harga barang dengan jumlah barang. Nah, kan tadi perbandingan itu membandingkan dua hal ya, membandingkan dua besaran yang sejenis. Misalnya di sini ada A banding B. Nah, jika satu nilai bertambah, jika A-nya bertambah, maka B-nya juga ikut bertambah. Ini artinya senilai nih. Kita masukin ke contoh harga barang deh. Misal harga barangnya itu 10.000.
Nah, jumlah barangnya itu satu. 10.000 itu untuk satu. Nah, ketika si jumlah barangnya ya, jumlah barangnya kita naikin jadi dua, nah berapa nih harganya? Akan justru akan bertambah banyak ya. Kalau barangnya jadi dua, berarti jumlahnya jadi 20.000 ya, barangnya ya. Harganya 20.000. Artinya ini perbandingan senilai. Ketika salah satu naik, dia akan yang lainnya juga akan naik. Ketika A-nya naik, B-nya juga akan naik. Tapi ini bukan hanya untuk naik ya. Ketika A-nya turun, B-nya juga akan ikut turun. Gitu ya, A-nya turun, B-nya juga ikut turun. Misalnya kayak gimana? Misalnya kalau si barangnya itu jadi satu, ini kan asalnya dua ya, jadi satu. Harganya juga akan jadi turun ya, gitu. Jadi kalau senilai itu sama-sama, sama-sama naik ataupun sama-sama turun. Gitu adik-adik. Nah, kita bandingkan dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai itu kayak gimana? Jika satu nilai bertambah, maka nilai lainnya berkurang. Jika satu nilai bertambah, maka nilai lainnya berkurang. Oh, ini kebalikan ya. Hasil kali kedua bilangan tetap, kemudian rumusnya A dikali B, A2 dikali B2, contoh banyak pekerja dengan waktu penyelesaiannya. Nah, ini kan kalau tadi itu rumusnya A per ya, A dibagi. Kalau berbagi nilai kita cukup kalikan. Oke. Nah, contohnya di sini banyak pekerja dengan waktu penyelesaian. Kita contohin dulu dari A sama B-nya ya. A banding B. Nah, kalau berbalik nilai itu, si A-nya naik misalnya, A-nya bertambah banyak, nah si B-nya itu akan turun. Si B-nya itu akan sedikit. Ini yang disebut berbalik nilai. Jadi, yang satu naik, yang satu turun. Yang satu turun, yang satu naik. Gitu. Jadi, ini berbalik nilai. Contohnya kayak gimana? Misalnya si A itu banyaknya pekerja. Banyaknya pekerja itu misalnya 10 orang. Terus waktu penyelesaiannya itu, kalau 10 orang itu 5 orang misal ya. Nah, ketika banyak pekerjaannya ditambah atau jadi 20 orang, waktunya akan gimana? Waktunya akan semakin sebentar. Nah, ini yang disebut dengan berbalik nilai. Jadi yang satu naik, yang satu turun. Ini berbalik ya, beda arah ya. Gitu. Jadi cara membedakannya kalau senilai dia itu sama-sama saling sama-sama. Sama-sama naik atau sama-sama turun. Kalau berbalik nilai itu kebalikan. Kalau satu naik, yang lainnya turun. Gitu. Gitu ya. Terus dari segi rumusnya juga berbeda ya. Kalau berbalik nilai itu kita kalikan. Kalau misalnya perbandingan senilai itu kita cukup kita bagikan. Nah, cara membedakannya tadi kalian udah spill dikit ya. Senilai itu semakin banyak, semakin banyak. Kalau berbalik nilai semakin banyak, semakin sedikit. Oke, gitu ya. Langkah penyelesaiannya, tentunya untuk penyelesaian soal ini kita harus tahu dulu ini senilai atau berbalik nilai. Karena dengan kita tahu jenis perbandingannya, kita bisa menggunakan rumus yang tepat. Nah, di sini nih kadang suka keliru. Misalnya di soalnya itu senilai, tapi kita menggunakan rumus berbalik nilai. Itu kan nanti hasilnya jadi salah ya. Nah, jadi makanya kita harus bisa dulu membedakan mana yang senilai, mana yang berbalik nilai. Terus setelah kita tahu jenis perbandingannya, tulis rumus yang sesuai, substitusi nilai yang diketahui, lalu hitung nilai yang ditanya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, harga 3 buku adalah 15.000. Berapa harga 7 buku? Oke, kita lihat ya. Harga 3 buku 15.000. Berapa harga 7 buku? Oke, kita tentukan dulu nih. Ini jenis perbandingannya apa? Senilai atau berbalik nilai? Ternyata kalau 3 buku itu 15.000 ya. Berarti kalau 7 buku harganya makin mahal dong. Harganya makin besar dong. Artinya 3 ke 7 kan naik. 15.000 juga nanti harganya naik. Berarti ini perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai gimana rumusnya? A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Oke, kita masukkan nih. Selanjutnya kita substitusi nilainya. A1-nya berapa? A1-nya kan 3. Terus B1-nya berarti si buku ini A, harga itu B ya. Terus B1-nya berapa? 15.000 sama dengan A2-nya berapa? A2-nya 7, B2-nya adalah X atau yang ditanyakan ya. Nah, kalau udah gini, kita tinggal kali silang. Berarti gimana nih? 3X sama dengan 7 dikali 15.000. 7 kali 15.000 berapa? 7 kali 15.000, 7 kali 15. Kita hitung dulu ya.
105. Ya, berarti 105.000 ya. 105.000 ya. Oke, berarti X-nya gimana dong? Berarti X-nya 105.000 dibagi 3. Berarti X-nya adalah 35.000. Artinya 7 buku ini harganya 35.000. Nah, kita lihat ini senilai ya. Kalau 3 buku itu 15.000, kalau 7 buku 35.000. Artinya semakin banyak buku semakin besar harganya. Nah, ini termasuk perbandingan senilai. Kita coba lagi contoh soalnya. Nah, yang ini. Nah, coba kita lihat sebuah pekerjaan diselesaikan oleh 6 orang dalam 10 hari. Berapa hari jika dikerjakan orang? Jika dikerjakan oleh 4 orang. Kita lihat ya. Di sini 10 ada 6 orang. Berarti ini A-nya ya, 10 hari ini B-nya. Ada 6 orang dikerjakan dalam 10 hari. Jika 4 orang, waktunya akan lebih besar atau lebih sedikit. Nah, jawabannya berarti waktunya akan lebih banyak ya, akan memakan hari yang lebih banyak karena orangnya lebih dikit. Berarti kalau kayak gitu, ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai gini, kita ingat rumusnya tadi A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. A1-nya berapa tadi? 6, B2-nya 10, sama dengan A2-nya 4 kali B2. Berarti 60 ya, sama dengan 4 B2. Berarti B2-nya berapa? B2 sama dengan 60 dibagi 4. 60 bagi 4 berapa? 15. Berarti si B2-nya 15. Artinya harinya jadi 15 hari. Nah, kelihatan ya? Ini kelihatan ya berbalik nilainya ya. Karena kalau kan 6 orang jadi 4 orang nih, orangnya turun nih. Tapi harinya jadi naik. Makanya ini disebut berbalik nilai. Oke, next kita akan membahas tentang apa itu skala pada perbandingan. Nah, di perbandingan ternyata ada yang namanya skala. Skala itu apa ya? Skala itu adalah perbesaran atau pengecilan ukuran suatu objek tanpa merubah bentuknya. Jadi perbesaran atau pengecilan ya. Contohnya pada peta, dena, miniatur atau sebagainya. Perbesaran atau pengecilan ini tidak merubah bentuk karena menggunakan perbandingan atau rasio yang sama. Jadi kita kan suka lihatnya di peta itu suka ada skalanya berapa. Di denah juga suka ada skalanya berapa. Nah, itu skala itu menunjukkan perbesaran dan pengecilannya, tapi tidak mengubah bentuk ya. Hanya karena menggunakan rasio yang sama. Oke, kita coba apa kedua gambar ini proporsional. Proporsional. Proporsional itu artinya gimana? Kayak tadi, ketika diperbesar atau diperkecil, itu ukurannya akan sama. Apakah ini proporsional nggak? Ini kalau diperbesar, diperkecil akan sama nggak? Kita lihat ya. Di sini gambar bulan yang pertama 500 sama 400. Yang kedua 600 sama 300. Ini sama nggak ya? Cara menentukan samanya, kita bisa menulis rasio dari masing-masing gambar. Kita buat nih rasionya. Nah, kalau yang gambar yang pertama itu kan 400, 500 per 400 ya, 500 banding 400. Dari mana? Nanti kita kan buat perbandingannya dulu ya. Nih, 500 banding 400. Kita coret nolnya ya, 500 bagi 400, coret-coret. Berarti bandingnya 5 per 4. Rasionya 5 per 4. Nah, kalau yang gambar yang kedua itu kan 600 per 300. Kita coret-coret jadinya 6 per 3. Nah, kita sederhanakan jadi 2 banding 1. Kita lihat, sama tidak? 5 banding 4 sama 2 banding 1. Tidak. Berarti ini tidak proporsional. Artinya ini bukan perbandingan skala. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Sama ya, menggunakan hal yang sama, menggunakan cara yang sama. Kita lihat apakah kedua gambar di bawah ini proporsional. Nah, caranya sama, kita buat rasio untuk masing-masing gambar. Di sini gambar yang pertama 5 banding 4. Nah, ternyata gambar yang kedua setelah kita sederhanakan juga menghasilkan perbandingan 5 banding 4. Artinya kedua gambar ini proporsional. Artinya kedua gambar ini, artinya gambar kedua ini merupakan perbesaran dari gambar pertama atau skalanya. Ini adalah skala.
Jadi ini yang ini tampak kecilnya, ini tampak besarnya. Jadi ketika diperkecil segini, ketika diperbesar jadi gambar dua. Ini yang disebut dengan proporsional. Nah, gimana sih cara menentukan faktor skala dari kasus tersebut? Kita lihat, kan tadi ada dua gambar itu ya. Faktor skala itu dari perbesaran gambar satu menjadi gambar dua dapat kita ketahui dengan membandingkan ukuran sesudah perbesaran dan ukuran aslinya. Kan ukuran asli gambar satu ya, yang gambar dua itu perbesarannya. Kita boleh hanya membandingkan satu ukuran saja. Jadi tidak usah panjang sama lebarnya satu aja cukup karena itu akan hasilnya sama aja. Kita cukup mendingan kalau di sini Kadila mau pakai panjang. Kan tadi aslinya itu perbesarannya itu 600, aslinya 500. Jadi dibagikan 600 bagi 500 adalah 1/2, 1,2. Dan kita juga bisa nyatakan dalam persen atau jadi 120%. Jadi faktor skalanya ini, teman-teman. Gitu. Nah, dan biasanya karena skala itu ada juga di peta ya. Nah, suka ada nih di soal-soal nih. Jadi Kadela mau di sini mau sharingkan rumusnya. Jadi rumus skala pada peta itu skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kayak tadi ya, jarak perbesaran dibagi jarak aslinya atau ukuran 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 perbesaran dibagi ukuran sebenarnya. Tadi yang kasus sebelumnya. Nah, kalau ini berarti jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Oke, atau Kadila suka singkatnya JP per JS. JP per JS. Nah, gini ya. Skala sama dengan JP per JS. Oke deh teman-teman, untuk materi rasio, perbandingan, dan juga skala, untuk materi fundamentalnya sudah selesai. Nah, di sini Karila ada 5 latihan soal untuk adik-adik boleh dikerjakan ya, dan dikumpulkan ke mentornya masing-masing. Terima kasih adik-adik, kita ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Dari Karila cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.